Oke, selanjutnya ini contoh file bahan kajian yang akan kami kirimkan ke teman-teman. Jadi ini sudah ada mata kuliahnya di sini, kemudian CPL-nya tinggal dipindahkan, nanti disusun CPMK dan sub CPMK-nya. Bahan kajiannya ini boleh ditambah tapi tidak dikurangi, boleh dikembangkan tapi tidak dikurangi ya. Jadi nanti ini tinggal dipindahkan. Nah, kita lanjut ke format LPS-nya. Nanti silakan diisi sesuai format yang kami bagikan. Nah, yang perlu diperhatikan nanti tolong mata kuliah, kode, kemudian bobot SKS semesternya itu nanti disesuaikan. Kemudian tanggal penyusunannya diseragamkan saja, semua dibuat per tanggal 16 September 2019. Adapun ada yang perlu disesuaikan nanti biar tim K5 yang akan melakukan pengeditan. Jadi sementara ditulis 16 September 2019 saja. Untuk otorisasi dosen pengembang RPS nanti disesuaikan dengan list nama dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Jika terdiri dari tim teaching, yang ditulis di dosen pengembang RPS adalah nama yang paling atas. Kemudian untuk KBK dosen komunitas dan ilmu teknologi tetap Ibu Agusanti. Sementara untuk KBK dosen pencegahan dan deteksi dini ini adalah Ibu Fani Hanifa. Untuk koordinator program studi untuk sementara ini kita barangkali kosongkan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya CPL, capaian pembelajaran. Nah, tadi kan tinggal memindahkan ya. Cuman tugas teman-teman nanti setelah memindahkan, nanti dicek lagi di list CPL. Misalkan yang sikap itu sikap yang kedua, ketiga, kelima, ke-1, dan seterusnya itu untuk menentukan S berapa, KU berapa, KK berapa, P berapa, gitu ya. Jadi kalau CPL-nya tinggal memindahkan, ininya nanti dikonfirmasi di file list CPL. Kita lanjut. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa penekanan outcome based education itu bagaimana kita merumuskan CPMK ya. Apakah CPMK-nya dapat terukur atau tidak. Nah, untuk merumuskan CPMK ini dia harus memuat 3 unsur. Yang pertama adalah kemampuan, materi pembelajaran, dan konteks. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh CPMK nomor 3. Nah, mahasiswa mampu menganalisis isu dan program kesehatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan sumber rujukan yang sahih secara logis dan sistematis. Nah, mampu menganalisis ini merupakan unsur kemampuan. Kemudian isu dan program kesehatan dan seterusnya sampai peningkatan kesehatan ibu dan anak ini merupakan materi pembelajaran. Sementara dengan menggunakan sumber rujukan yang sahih secara logis dan sistematis ini merupakan konteks capaian yang ingin dicapai. Gimana ya? Kompetensi yang ingin dicapai. Jadi mahasiswa mampu menganalisis dengan menggunakan sumber rujukan yang sahih secara logis dan sistematis. Jadi seperti itu. Tapi untuk konsep teori, pemahaman konsep teori setidak-tidaknya mengandung unsur kemampuan dan materi pembelajaran. Seperti contoh CPMK nomor 1. Nah, di sini mahasiswa mampu memahami ini kemampuan yang diharapkan untuk dicapai. Sementara konsep kesehatan masyarakat ini merupakan unsur materi pembelajaran. Namun tetap ditekankan kembali bahwa unsur kemampuan memahami, menjelaskan, gitu ya, itu diminimalisir. Ya, kemudian yang berikutnya tentang deskripsi mata kuliah, silakan dijelaskan dalam mata kuliah ini tuh mahasiswa akan mempelajari tentang apa saja. Kemudian bahan kajian tadi tinggal dipindahkan. Nah, untuk daftar referensi nanti teman-teman lihat di list judul pustaka. Untuk daftar referensi utama nanti pindahkan dari list judul pustaka yang kami kirimkan. Sementara untuk daftar referensi pendukung nanti silahkan teman-teman tambahkan 2 atau 3 sumber pustaka lain di luar referensi utama.
Nama dosen pengampunya disesuaikan dengan list yang kami kirimkan. Kemudian untuk mata kuliah prasyarat, ini kalau misalkan tidak ada, tulis tidak ada, tapi kalau ada disesuaikan. Sebagai contoh, untuk mata kuliah praktik asuhan kehamilan, otomatis mata kuliah prasyaratnya adalah mata kuliah asuhan kehamilan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak mempersyaratkan mata kuliah sebelumnya, maka tulis tidak ada saja.